pujian bagi Tuhan kita. Kita naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.
students, welcome back to Radiance Online Service, ibadah online untuk pelajar SMP dan SMA. Gak kerasa banget hari ini kita masuk di minggu terakhir bulan April dan gak lama lagi teman-teman akan memasuki season ujian. Saya mau ajak teman-teman untuk semuanya enjoy every season dan bergantung pada Tuhan senantiasa. So let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang terus penuh dengan penyertaan Tuhan. Kami mau menjalani setiap season dalam kehidupan kami dengan penuh sukacita mengetahui bahwa Tuhan akan selalu memberikan keberhasilan. Tuntun kami agar firman Tuhan menyegarkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, hari ini saya bawa payung bukan cuman karena sedang musim hujan dan juga bukan karena sedang bocor di tempat ini. Teman-teman pasti pernah lihat payung dan pernah memakainya ya. Hari ini saya mau menjelaskan sesuatu lewat payung ini. Kira-kira apa sih fungsi payung ini? Payung berfungsi untuk melindungi kita dari hujan atau dari panas. Semua juga tahu ya teman-teman ya. Payung ini ada untuk melindungi kita atau melindungi kita. Dalam kekristenan kita ini disebut hamba Tuhan. Yang artinya kita punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah seperti payung ini yang melindungi dan menudungi kita dari segala hal yang hendak mencelakakan kita. Kita ini adalah hamba yang punya Tuhan. Hamba Tuhan adalah orang-orang yang berlindung pada Tuhan. Kita pasti akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Perlindungan kita ada dalam Tuhan. Jangan sampai kita merasa bahwa kita nggak ada yang melindungi. As a servant, kita ini punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani. Ditulis di Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa dia jadi orang yang mengorbankan dirinya untuk melayani orang lain. Sama seperti payung tadi. Payung tadi memberikan dirinya untuk melindungi orang yang memegang payung, yaitu saya. Yang terlebih dahulu terkena hujan, yang terlebih dahulu terkena panas, pasti si payung duluan. Dan orang yang megang payung akan tetap kering dan gak kepanasan. Payung itu seperti lambang melayani dan bukan dilayani. Payung ini seperti lambang servanthood, sebuah bentuk pengabdian diri. Waktu kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, artinya kita mau belajar untuk mengikuti teladan karakter Kristus. Salah satunya adalah dengan melayani sesama. Saat ini coba bilang ke diri sendiri, belajar melayani yuk. Naturalnya manusia itu pasti pengen dilayani dan pengennya nyaman, betul apa betul? Kalau manusia sebetulnya punya kecenderungan untuk self-centered dan memikirkan dirinya sendiri. Dari lahir, bayi pasti menangis kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Waktu dia ngerasa gak nyaman, ngerasa lapar, ngerasa ngantuk, kepanasan, gatel, anything yang membuat dia gak nyaman, pasti dia nangis. Artinya dia minta agar, ayo dong layani aku buat aku menjadi nyaman. Jadi waktu kita belajar untuk melayani atau memberi, itu adalah hal yang sangat berlawanan dengan sifat natural manusia. Kita harus berusaha keras dan harus melatih diri kita untuk bisa punya sikap hati yang melayani. Kata orang, anak muda atau remaja itu egois. Tapi saya mau bilang bahwa anak remaja yang ada di sini adalah anak-anak remaja yang mengerti tentang melayani dan punya sikap hati yang rela melayani. Pada dasarnya, kita manusia punya kecenderungan buat sombong dan lebih pengen dilayani daripada melayani. Sikap itu punya potensi untuk merusak hubungan antara saudara seiman dan akhirnya akan membawa perpecahan dalam gereja atau dalam pelayanan. Kalau kita ditanya lebih pilih persatuan atau perpecahan sih, pasti kita pilih persatuan dong. Nah, tapi untuk mencapai persatuan tersebut perlu ada sikap hati yang rela untuk saling melayani. Misalnya kita menengok kalau ada teman kita yang sakit, kita ngucapin selamat kalau ada yang menang lomba, kita semangatin kalau ada teman kita yang lagi melayani, kita kasih support kalau teman kita meraih kesuksesan apapun. Bahkan kalaupun dia sukses dan kita enggak, mau enggak, rela enggak, kita tetap menyemangati dia dan ngasih congratulations buat dia. Jangan sampai kita malah iri hati atau menganggap bahwa keberhasilannya adalah hal yang gak ada apa-apanya dibandingkan dengan keberhasilan kita. Para murid Yesus pernah memperebutkan posisi untuk jadi orang yang paling penting atau yang paling hebat, alias mereka memperebutkan status. Di Lukas 9 ayat 46 itu dikatakan begini teman-teman. Maka timbullah pertengkaran. Wah, mereka bertengkar ya teman-teman.
timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Jadi mereka ini quarrel, mereka rebutan. Pokoknya aku yang paling besar, aku yang paling hebat. Enggak, harus aku. Teman-teman, pada dasarnya sekalipun mereka adalah murid Yesus, mereka tetap manusia. Dan manusia punya kecenderungan ingin jadi yang terutama. Nah, kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Di Lukas 9 ayat 48, Tuhan Yesus mengatakan, karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Wah, teori Yesus tentang leadership, tentang siapa yang terbesar, siapa yang jadi pemimpin, itu berbeda dengan apa yang dunia pikirkan. Justru yang terkecil di antara mereka, Tuhan jadikan yang terbesar. Dan yang ingin menjadi yang terbesar, hendaklah menjadi pelayan bagi semua. Tuhan Yesus mengajarkan servanthood atau pengabdian. Mengabdikan diri, memberikan diri, bukan mementingkan diri sendiri. Kunci untuk memperoleh kepemimpinan rohani adalah bukan lewat pemaksaan, bukan lewat persaingan, bukan lewat pertengkaran atau intimidasi kepada orang lain. Tapi lewat kerendahan hati, lewat kerelaan buat ya udah saya aja yang melayani, saya yang melakukan ini seperti Tuhan Yesus. Ada sebuah kisah, suatu hari ada anak SMA yang melayani sebagai worship leader. Hari itu dia melayani 3 kali, dia ibadah dari pagi sampai sore. Karena pada saat itu ibadah pagi adalah ibadah pelajar dan siang hari sampai sore hari adalah ibadah mahasiswa. Setelah ibadah berakhir, anak ini mendatangi saya dan berkata, kalau dia sangat lelah, Kak saya capek banget dan saya gak kenal siapa-siapa nih di tempat ini. Saya ngerasa kalau saya gak dihargai, saya ngerasa kalau saya gak dianggap, saya gak dilihat. Memang rasanya kesal banget kalau nggak ada yang menghargai kerja keras kita. Tetapi jangan lupa, prinsip Yesus mengajarkan untuk kita tidak mencari pujian dari manusia, tetapi mencari pujian dari Tuhan. Kita perlu belajar untuk tetap rela melayani sekalipun tidak ada yang menghargai pelayanan kita, selama kita tahu bahwa Tuhan menyertai pelayanan kita. Eits, tapi bukan berarti kita mengerjakan segala hal sampai kita kelelahan dan gak mementingkan kesehatan kita. Kita tetap harus bijaksana dalam mengatur waktu dan prioritas kita. Jangan sampai sibuk di gereja, tapi nilai kita di sekolah berantakan. Jangan sampai sibuk di gereja, tapi hubungan dengan keluarga acak-acakan. Sebagai pelajar, ada satu cara untuk kita melayani Tuhan. Salah satunya adalah dengan memperhatikan cara atau nada kita bicara. Misalnya, kalau kamu lagi capek nih, lagi ada masalah berat dan perlu curhat. Kira-kira kamu akan cari orang yang seperti apa buat kamu curhatin? Apakah kamu akan cari orang yang suka nyindir, suka nyakitin, tajam banget kata-katanya, atau nyari orang yang suka menertawakan kamu? Atau justru kamu cari orang yang membangkitkan semangat, menghibur, dan mendoakan kamu? Pasti kamu akan memilih orang yang menghibur dan mendoakan kamu, yang menyemangati kamu. Kita akan mencari orang yang kata-katanya lemah lembut. Lemah lembut di sini bukan berarti lemah gemulai atau suka menari ya teman-teman. Atau bukan juga bisik-bisik alias pelan banget suaranya. Lemah lembut di sini adalah perkataan yang memulihkan semangat yang sedang hancur. Teladan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia selalu mengutamakan manusia di atas kepentingan dirinya. Dia mementingkan agar manusia ini bisa selamat, dia serahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang yang berdosa. Sekalipun dia adalah raja, dia tidak menyombongkan diri, dia gak pamerin kekuasaannya walaupun bisa aja Yesus memamerkan kekuasaannya sebagai Tuhan. Bisa aja dia mengatakan bahwa aduh manusia gitu doang gak bisa. Atau aduh manusia kok lemah banget sih, bisa aja. Tetapi Tuhan Yesus selalu berusaha untuk menolong manusia dan selalu berusaha untuk ada bagi kita. Selain itu sebagai hamba Tuhan ada sikap setia yang Tuhan inginkan. Sikap yang memang mirip banget dengan sikap Kristus. Nah, dari sikap setia ini ada 3 prinsip penting yang bisa kita ambil. Prinsip penting dari sikap setia tersebut adalah yang pertama, faithful in small things. Setia dalam hal kecil. Kata firman Tuhan, orang yang setia dalam hal kecil berarti dia dapat dipercaya juga dalam hal besar. Setia dan kepercayaan itu selalu berjalan hand in hand. Biasanya orang yang tidak mengerti prinsip ini justru ingin dipercaya dalam hal besar, tapi menganggap remeh hal kecil. Suatu hari ada seorang anak datang kepada saya dan bilang, Kak saya mau dong jadi panitia Natal, acara-acara yang besar gitu deh, acara-acara yang pesertanya bisa ratusan orang.
Lalu saya mengatakan, oh oke, kalau begitu kamu belajar dulu, latihan dulu menjadi panitia di cell group. Cell group itu kurang lebih 20 orang atau 30 orang maksimal. Lalu dia mengatakan, oh kalau cuma cell group enggak dulu deh, saya enggak ada waktu. Padahal waktu melayani di acara yang kecil itu adalah satu latihan dan kita bisa melihat kemampuan dan sifat dari seseorang dari tanggung jawabnya dalam hal kecil. Yang kedua, prinsip ini adalah faithful in physical things. Orang yang setia dalam physical things atau hal jasmani berarti dia juga bisa dipercaya dalam hal rohani. Apa sih hal jasmani ini? Hal jasmani biasanya berkaitan dengan keuangan. Misalnya uang jajan, teman-teman semua dapat uang jajan ya, atau dapat jatah, mungkin uang angpau, mungkin itu adalah uang hadiah ulang tahun, uang jajan, uang hadiah, uang angpau yang kamu dapatkan dari orang tua, dari saudara, itu adalah hasil kerja keras mereka. Bagaimana caramu memanfaatkan uang yang kamu dapatkan, entah dari orang tua atau dari opa, oma. Nah, selalu ingat bahwa uang jajan itu adalah berkat dari Tuhan yang disalurkan lewat orang tuamu. Jadi itu bukanlah milikmu, itu adalah pemberian Tuhan lewat orang tuamu. Bagaimana kamu bertanggung jawab atas uang yang kamu pegang, itu akan menentukan apakah kamu akan diberikan pertanggungjawaban untuk hal yang rohani. Yang ketiga, trustworthy, ada prinsip untuk bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya dengan harta orang lain, hidupnya akan diberkati Tuhan. Sebelum Tuhan memberikan harta kita secara pribadi, Tuhan akan melatih kita untuk mengelola harta orang lain. Siapa di sini yang pernah jadi bendahara kelas? Atau pernah jadi bendahara di suatu acara, di satu event? Sebagai bendahara, kamu mengelola uang punya orang lain dan bukan punya kamu sendiri. Mungkin kamu pikir, ini kan uang orang lain ya. Nah teman-teman, Tuhan melatih tanggung jawabmu dan dia menuntut tanggung jawabmu untuk uang orang lain tersebut. Jangan sampai karena itu uang orang lain dan bukan uang kita, kita tidak bertanggung jawab atasnya. Atau kamu pinjam barang punya orang lain. Apakah kamu kembalikan barangnya dalam keadaan yang baik, sudah bersih, sudah dicuci, sudah rapi, atau justru kamu kembalikan dengan entah kapan, kelupaan, pas dikembalikan keadaannya jadi berantakan, jadi kancingnya lepas mungkin kalau pinjam baju, atau justru kamu kelupaan, wah emang saya pernah pinjam ya, jangan sampai kita tidak bertanggung jawab atas hal punya orang lain. 525 ayat 14 dikatakan begini, ini adalah cerita tentang seorang tuan dan hamba-hambanya. Dikatakan gini, sebab kerajaan surga seumpama seseorang yang mau bepergian. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Di cerita ini setiap hamba diberikan talenta sesuai dengan kesanggupan mereka. Sesuai dengan kemampuannya. Jadi tuan ini tahu bahwa dia mampunya 1, dia mampunya 2, dia mampunya 5. Tapi semua dapat, gak ada yang gak dapat talenta. Sama seperti kita sebagai hamba Tuhan, waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita diberikan potensi oleh Tuhan. Tanggung jawab kita adalah mengelola potensi dari Tuhan sehingga potensi itu bisa berkembang. Pada waktunya nanti setiap hamba akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan mereka. Dan pada akhirnya hamba yang dibilang setia itu adalah hamba yang mau bekerja keras. Dan hamba yang dibuang oleh Tuhan adalah hamba yang malas. Jadi teman-teman bilang ke diri sendiri, saya tidak mau jadi orang malas. Nah sama seperti kita juga akan mempertanggungjawabkan usaha kita kepada Tuhan. Ingat ada usaha yang kita kerjakan, jadi tidak boleh malas. Malas itu bukanlah karakter Kristus. Hamba yang baik adalah hamba yang setia untuk mengelola potensi yang Tuhan beri. Potensi itu bisa jadi adalah kemampuan kita dalam mata pelajaran tertentu. Kalau kamu punya kemampuan yang lebih dalam mata pelajaran matematika, akuntansi, atau mata pelajaran yang sulit bagi orang lain seperti fisika, kimia, maka sudah seharusnya kamu berbaik hati mengajarkan teman kita yang mengalami kesulitan. Mengajarkan mereka bukan pada saat ulangan ya teman-teman, tapi sebelum ulangan. Jangan memberikan contekan tapi mengajari mereka.
Atau bisa jadi potensi kita ada dalam bidang seni. Kamu orangnya artsy banget misalnya. Kamu bisa jadi pakai kemampuan kamu untuk melayani Tuhan di gereja. Jadi editor misalnya, jadi fotografer, jadi content creator, dan apapun yang bisa memberkati orang lain. Ada begitu banyak potensi yang Tuhan taruh dalam dirimu. Pakailah, kembangkanlah. Tuhan mau untuk setiap kita sejak muda belajar untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal waktu, dengan cara mengatur waktu kita, tanggung jawab dalam segala hal. Ada 5 hal yang Tuhan ingin agar kita bertanggung jawab. Yang pertama adalah dalam hal waktu. Tanggung jawab dalam hal waktu bisa kamu lakukan dengan cara membuat jadwal dan prioritas. Dan bisa juga kamu belajar untuk on time dalam segala hal. Kalau janjian sama teman, jangan sampai pas janjian jam segini datangnya terlambat 45 menit. Ditanya, ada di mana sekarang? Bilangnya lagi di jalan, padahal kamu baru bangun misalnya. Itu adalah salah satu bentuk tidak bertanggung jawab dalam hal waktu. Belajarlah buat bertanggung jawab dalam hal waktu sekecil mungkin. Yang kedua, tanggung jawab dalam hal harta benda. Dengan cara jaga barang-barang milik kita. Walaupun yang beli adalah mami, yang beli adalah papi. Tapi jaga barang-barang yang dipercayakan kepada kamu. Misalnya itu adalah handphone kamu, laptop kamu. Jangan sampai laptopnya ketinggalan. Jangan sampai handphonenya dibuang-buang. Jangan sampai tempat bekalnya ketinggalan. Kadang-kadang saya menemukan ada tempat bekal yang ketinggalan. Ada botol minum yang ketinggalan, gak tahu punya siapa. Belajarlah bertanggung jawab dengan barang-barang milik kita. Yang ketiga, tanggung jawab dalam hal perkataan. Salah satunya dengan cara menepati janji yang kamu ucapkan. Kalau janjinya begini, ya tepatilah. Kalau mengatakan iya saya bisa, maka tepatilah. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Yang keempat, tanggung jawab terhadap tubuh. Salah satunya dengan cara makan yang sehat. Balance diet, jangan kebanyakan makan cilok, cimol. Belajarlah untuk mengatur apa yang masuk ke mulutmu. Tidur yang cukup, jangan kebalik. Tidur cuma 2 jam karena semalaman nonton begadang, nonton drakor atau main game. Dan juga belajar buat rutin berolahraga. Waduh, susah banget ya. Lebih gampang dikotbahin daripada melakukannya. Yang kelima, tanggung jawab terhadap keluarga kita dengan menghormati orang tua, dengan menyayangi adik, menyayangi kakak yang Tuhan berikan buat kita. Salah satunya adalah membalas WhatsApp parents kita kalau mereka nanya, udah di mana dek? Ada di mana kak? Dijawab langsung, oh ya lagi on the way pulang. Oh lagi di rumah si ini. Pulang jam berapa? Jam segini. Balaslah dengan cepat karena mungkin mereka sedang khawatir dan sedang mengatur transportasi buat menjemput kamu. Nah teman-teman, setiap orang mulai dari presiden sampai bayi, sekalipun mereka punya waktu yang sama, 24 jam. Sekalipun dia masih bayi, tetap aja dia punya waktu 24 jam. Tapi kalau bayi tentu saja pekerjaannya adalah tidur, makan, tidur, makan. Bahkan saat tidur makan pun mereka sedang bertumbuh loh. Tapi gak selamanya kalau kamu udah umur 15, udah umur 16 tentu kerjaannya bukan makan tidur aja ya. Teman-teman tidak ada orang yang punya waktu lebih dari 24 jam. Mungkin dia kan Kak Sheryl kan pendeta ya. Mungkin waktunya 28 jam. Sayang sekali tidak ya. Semua orang punya waktu yang sama. Tapi cara kita memakai 24 jam kita akan menentukan hasil yang akan kita peroleh. Nah, teman-teman, walaupun kayaknya sulit banget melakukan hal-hal yang tadi saya ceritakan, tapi kita bisa belajar dari klub sepak bola ini. Pemain sepak bola punya nomor punggung dan dia juga punya nama yang jadi ciri khas mereka. Siapa coba pemain sepak bola favorit kamu? Nah di belakang kaos seragam mereka tertulis nomor dan nama yang memang unik, yang memang hanya punya pemain tersebut. Dan di bagian depan kaos mereka tertulis nama klub mereka. Tony Adams, dia adalah seorang kapten tim Arsenal selama 19 tahun. Dia pernah mengatakan begini, play for the name on the front of the t-shirt and they will remember the name on the back. Tony Adams bilang bahwa yang utama itu bukan dirinya, bukan nama dia yang tertulis di kaosnya. Tetapi yang paling penting adalah timnya, si tim Arsenal ini. Jika seseorang pemain ini melakukan hal yang luar biasa, do the best buat timnya, secara otomatis orang itu akan diingat oleh orang-orang yang lain. Orang itu akan ingat, wah dia itu back yang paling keren, wah dia itu kiper yang keren banget. Dengan dia melakukan yang terbaik secara pribadi untuk timnya, maka orang akan mengingat nomor punggungnya, orang akan mengingat nama di belakangnya. Sama seperti kita,
Mungkin kedengarannya sulit untuk melakukan 5 hal tadi. Aduh, tanggung jawab dalam hal uang, tanggung jawab dalam hal waktu, dalam hal keluarga, sulit banget Kak. Apalagi dalam hal tubuh tuh. Aduh, kadang-kadang makan sehat itu susah. Jangankan makan sehat, sehari 3 kali aja belum tentu. Kadang-kadang sekali karena lupa, karena malas, karena nggak lapar. Teman-teman, remember, tubuh kita adalah milik Tuhan. Jadi lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Lakukanlah untuk the name on the t-shirt, on the front of the t-shirt. Lakukanlah untuk Tuhan kita, untuk Tuhan kita. Kita adalah hamba Tuhan, maka sudah sepantasnya kita mengerjakan ini untuk Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan waktu kita arahkan fokus kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan semua itu bukan karena kewajiban, tapi karena kita mengasihi Tuhan dan ingin menyenangkan hati Tuhan. Tanpa kita sadari, Tuhan akan meninggikan orang yang merendahkan diri dan Tuhan akan merendahkan orang yang meninggikan dirinya. Hari ini teman-teman, walaupun kamu merasa bahwa aduh itu susah banget Kak, kayaknya gak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mau ajak teman-teman hari ini, kalau kamu ingin mengalami perubahan hidup, ada satu hal yang perlu kamu lakukan. Kamu perlu menjadikan Yesus Raja. Biar Yesus menjadi Tuhanmu, menjadi timmu. Dan lakukanlah segalanya untuk Tuhanmu, untuk timmu, untuk Yesus Kristus. Dan yang kedua, saya mau tantang, kalau kamu mau belajar bertanggung jawab dalam 5 hal tadi, dalam tubuhmu, waktumu, keluargamu, kamu bertanggung jawab untuk 5 hal tersebut. Walaupun seperti gak mungkin, tapi percayalah, waktu kamu ambil keputusan dengan penuh kerendahan hati, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kayak bersyukur karena Tuhan selalu mengerti kehidupan kami, mengerti kelemahan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami menyerahkan diri kami menjadi hamba Tuhan. Jadilah Tuhan atas kami dan tebuslah dosa kami, hapuskanlah dosa kami. Sehingga kami mempunyai hidup yang baru dalam Tuhan. Kayak berdoa Tuhan hari ini agar setiap anak-anak Tuhan yang mau berkomitmen untuk bertanggung jawab atas semua hal yang Tuhan percayakan. Untuk tubuh mereka, untuk waktu mereka, untuk keluarga mereka, untuk segala hal yang Tuhan percayakan. Ajar kami Tuhan untuk bertanggung jawab. Roh Kudus beri kami kekuatan sehingga apapun yang Tuhan percayakan itu akan kami kembangkan. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa baiklah pekerjaanmu hai hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan kau berhasil dalam segala hal yang kau kerjakan selama engkau mengerjakannya dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat Tuhan, semua jemaat Allah katakan amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, kamu bisa scan QR code di bawah ini, ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.